Shalom sahabat Quick Devotion, selamat malam. Senang sekali bisa bertemu lagi di saat teduh malam ini. Kita datang bukan sekadar mendengar kata-kata, tapi sungguh mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tujuan kita sederhana, sebelum kita beristirahat, kita mau mengisi hati kita dengan firman dan kasih Tuhan, supaya malam kita tenang dan hidup kita semakin kuat di dalam Dia. Malam ini saya mau ajak kita merenungkan sebuah tema yang menurut saya sangat relevan dengan kehidupan sekarang, yaitu generasi like, generasi rapuh. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu malam ini dengan hati yang rindu mendengar firman-Mu. Tolong tenangkan pikiran kami, singkirkan semua beban yang membuat kami gelisah, supaya kami bisa sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu. Kami percaya, malam ini Engkau mau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat malam ini diambil dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya fondasi. Hidup yang hanya tampak indah di luar, tanpa dasar yang kuat, mudah sekali roboh ketika badai datang. Sahabat Quick Devotion, saya mau cerita sedikit. Menurut saya, generasi sekarang seringkali dikenal sebagai generasi like. Kenapa? Karena ukuran nilai diri seringkali ditentukan dari seberapa banyak like di media sosial, seberapa banyak orang mengapresiasi kita secara online. Saya juga pernah ada di posisi itu. Pernah rasanya ingin orang lain melihat, memuji, memberi respon positif. Tapi saya belajar, ketika saya menaruh hati saya pada like manusia, itu cepat sekali hilang. Hari ini ada pujian, besok bisa ada hujatan. Hari ini dipuji, besok bisa dilupakan. Dan kalau kita membangun hidup di atas itu, kita jadi generasi yang rapuh. Yesus bilang, orang bijaksana itu seperti membangun rumah di atas batu. Batu itu berbicara tentang sesuatu yang kokoh, tidak berubah. Dunia ini berubah setiap hari. Tren sosial media berganti, algoritma berubah. Tapi Yesus tidak berubah. Kasih-Nya tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saya jadi ingat, banyak anak muda sekarang bisa hancur hatinya hanya karena komentar buruk atau karena tidak ada yang peduli dengan postingannya. Bahkan bukan hanya anak muda, kita yang dewasa pun kadang merasa sepi ketika tidak ada yang merespons. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana Tuhan melihat kita. Menurut saya ini tantangan kita semua. Apakah kita mau menjadi generasi yang hanya hidup untuk validasi manusia? Atau kita mau jadi generasi yang berdiri di atas Kristus? Kalau kita menaruh identitas kita di dalam Yesus, kita tidak mudah goyah. Kita bisa berkata, Tuhan, sekalipun dunia tidak memperhatikan aku tahu Engkau selalu memperhatikan aku. Mari kita refleksi bersama. Apakah kita sering merasa kecewa hanya karena tidak ada orang yang mengapresiasi kita? Apakah kita merasa minder karena hidup kita tidak di-likes orang lain? Padahal yang lebih penting adalah bagaimana Tuhan melihat kita. Menurut saya ini tantangan kita semua. Apakah kita mau menjadi generasi yang hanya hidup untuk validasi manusia, atau kita mau jadi generasi yang berdiri di atas Kristus? Kalau kita menaruh identitas kita di dalam Yesus, kita tidak mudah goyah. Kita bisa berkata, Tuhan, sekalipun dunia tidak memperhatikan aku tahu Engkau selalu memperhatikan aku. Dan sahabat, saya percaya, kalau kita sungguh membangun hidup di atas Yesus, dunia boleh berubah, orang boleh meninggalkan kita, tapi hati kita tetap kuat. Kita tidak akan mudah retak, tidak mudah patah, karena ada Kristus yang menopang hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Saya ajak sahabat semua untuk menutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Engkau mengingatkan kami untuk tidak menjadi generasi yang rapuh, yang hanya hidup dari pujian manusia, tapi menjadi generasi yang berdiri di atas-Mu. Kami mau berkata, Yesus, Engkaulah dasar hidup kami. Kami terima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami.
Kami juga berdoa khusus untuk sahabat Quick Devotion yang malam ini sedang sakit. Tuhan, jamahlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Pulihkan tubuh mereka, berikan kekuatan baru, dan biarlah sukacita surgawi mengalir di hati mereka. Dan bagi kami semua, berkati malam kami, istirahat kami, hingga besok pagi. Lindungi kami dari bahaya, dari segala kecemasan, dan biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Quick Devotion, ingatlah, jangan biarkan hidup kita ditentukan oleh like manusia. Mari kita jadi generasi yang kuat, karena fondasi kita adalah Yesus Kristus. Tetap setia mencari Tuhan, karena hanya di dalam Dia ada kekuatan sejati. Jangan lupa, dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu selalu update konten terbaru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, dapat menyalurkannya via transfer yang ada di deskripsi. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, dan selamat beristirahat.